very good question. I got nothing to tell, but harusnya orang ketika semakin mengenal Islam harusnya semakin damai. Berarti kalau ada orang yang komentar kok dikit-dikit bawa agama sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sowan Santun. Satu program yang dimana kita mendatangi orang-orang berilmu untuk menanyakan bab-bab seputar agama. Atau yang biasanya dikenal atau disebut dengan Sowan. Karena setiap insan yang merasa kehilangan Butuh sowan. Nice. Dan program ini didukung penuh oleh Teras Dakwah. Di episode kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Anton Ismunanto. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Tet? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Saya kok pengen ketawa nih. Kok langsung ketawa? Gawat, Ustaz. Tapi Roy, kita kenalan dulu sama Ustadz Anton nih. Ustadz Gak boleh Anton. lucu lihat muka saya. Pertama kali lihat Roy kayak sekelas Jangan mirip gitu, Zakir Naik. ulang terus gini tuh. Ntar masa tiap episode gimmicknya gitu mulu, Tat. Beliau bisa ngomong dengan logat-logat Zakir Aduh, Naik. Coba dong. jangan. Okay. Ustadz Anton pengen denger Roy. Jangan, astagfirullah. I can speak English. I can't speak English. That's a very good question. I got nothing to tell, but Saya do speak English. Sumpah saya nggak paham. Ustadz Anton ini, beliau tuh ketua Yayasan Bentala Tamadun Nusantara. Bener? Betul. Nah, kita tuh pengen tahu, itu yayasan apa tuh? Kalau boleh tahu. Bentala itu yayasan yang berfokus pada pengkajian, penelitian, dan persebaran pemikiran Islam. Persebaran pemikiran Islam. Jadi concernnya untuk kajian-kajian pemikiran Islam gitu lah ya. Niatnya begitu. Gimana maksudnya? Niatnya begitu. tapi Tapi pada prakteknya kan tetap harus naik turun kadar kerumitan materinya. Kadang-kadang perlu agak disoftin dikit, kadang-kadang bisa yang serius gitulah. Karena kan juga mempertimbangkan audiens kan. berarti itu sesuai dengan tema kita kali ini. Yes, bener. Karena di tema kita hari ini tuh kita pengen tahu gimana sih cara orang kalau pengen belajar ilmu agama. Dulu ya. Orang kalau pengen belajar ilmu agama, Bener. meluruskan niatnya tuh gimana gitu. Karena banyak sekali kita temuin di era urban sekarang ini ya kan. Nice. Banyak nih teman-temannya Roy, gitu, teman-teman saya juga kalau baru belajar dikit itu, wah langsung kayak berasa kayak ustadz banget gitu di tongkrongan. Benar. Itu gimana cara melurusin niat? Apakah di Bentala juga, saya yakin banyak ada kajian-kajian soal Soal niat belajar Kalau agama. ini ya terlepas dari Bentala ataupun tidak, ini hazanah umum kita orang Islam. Ya, tapi sebelum masuk ke niatnya, memahami dulu apa yang dimaksud dengan belajar agama. Pertama, kalau kata agama, tentu yang dimaksud adalah agama Islam, kan begitu ya. Kita tidak berkepentingan dengan agama yang lain, kecuali di studi agama-agama atau perbandingan agama, kan begitu. Lalu kalau kita bicara agama Islam, itu dia beda dengan agama lainnya. Bahkan kita sebagai Muslim harus tegas untuk mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Meskipun sebagai kenyataan sejarah dan kenyataan keseharian begitu ya, Islam ini salah satu agama dari sekian banyak agama, tapi kita sebagai Muslim punya sikap yang tegas, ya jelas bahwa bagi kita agama itu yang ada di sisi Allah ya hanya Islam. Nah, sebagai sebuah agama yang memang Allah rancang untuk menuntun hidup kita, Islam itu punya struktur atau bangunan ajaran yang jauh lebih kompleks dan standar yang lebih tinggi dibandingkan agama lain. Nah, di antaranya apa? Misalkan begini, kalau di sosiologi agama, kalau pernah belajar kan, agama itu kadang-kadang kan dicari definisi yang bisa menghimpun semua agama. Akhirnya kemudian yang dianggap agama itu hanya kepercayaan saja. Karena ada banyak agama yang cuma punya kepercayaan, nggak punya struktur lainnya kan. Nah, itu dia. Tapi kalau itu diterapkan untuk Islam, ya itu sama dengan membonsai Islam kan. Nah, kebesaran Islam itu jadi nggak tampak, itu dia. Tapi kalau kemudian yang mau dijadikan ukuran adalah agama-agama besar dunia, itu pun juga belum komplit. Karena agama besar dunia itu kan ada keyakinannya, ada ritualnya, ada etikanya atau moralitasnya.
Nah, Islam tentu punya itu juga, punya keyakinan atau istilahnya akidah. Kemudian ada ritual atau ibadah gitu kan. Lalu etika moralitas atau akhlak kan gitu. Tapi kan kita punya ajaran yang sifatnya orang-orang tuh kadang nggak paham gitu. Misalkan ada orang tanya, Islam kok ngurusi politik banget sih? Ya, itu gimana tuh? Ya kan? Ya karena dia memang ajaran Islam yang namanya muamalah. Muamalah itu semua yang mengatur transaksi manusia dengan manusia, dari yang simpel seperti pernikahan, lalu yang agak kompleks seperti ekonomi, termasuk yang rumit seperti politik, jihad, bahkan hukum internasional, itu maksudnya muamalah. Oh, berarti kalau ada orang yang komentar kok dikit-dikit bawa agama sih? Ya Itu karena gimana counternya tuh? jawabannya simpel aja, karena Islam itu bisa dibawa kemana-mana. Karena dia memang mengatur semua hal. Kalau agama lain nggak bisa, itu urusan agama lain. Oke. Tapi kalau kita sebagai Muslim, memang konsekuensi berislam kita itu yang membawa Islam kemana-mana. Semua aspek kehidupan tuh Yes, bisa. exactly. Memang begitu maunya Allah gitu. Tapi kan banyak orang-orang zaman sekarang kayaknya ketika ngobrolin Islam gitu hanya fokus di ritualnya doang. Yes, itu dia. Dan banyak Muslim juga begitu, menganggap bahwa menjadi soleh itu kalau ibadahnya baik. Tapi kadang-kadang lupa bahwa ada keadilan sosial yang harus ditegakkan. Oke. Bahwa bahkan ada non-Muslim ya, kita nyebutnya kafir, bukan untuk mengejek karena itu memang istilah teknis Quran gitu ya. Ini mumpung bahasan gini bisa tak tegaskan kan. Orang kafir sekalipun ketika kita tahu dia didolimi, bahkan oleh orang Muslim, ya kita bela. Karena esensinya bukan masalah ini Muslim atau non-Muslim, ini masalah keadilan, dan keadilan itu bagian dari ajaran Islam. Oh, walaupun itu di luar Islam sendiri. Di dalam Islam dong. Di dalam Islam, meskipun dia bukan urusan ibadah. Nah, itu dia kan. Tadi tidak fokus di ritualnya, tapi Yes. hal-hal lain selain ritual. Makanya tadi kan ada muamalah, makanya kita nggak rela ada ekonomi yang tidak adil. Oh, berarti iya. konsep ini saya masih bingung. Konsep orang sabar kalau didolimi itu gimana? Orang sabar kalau didolimi satu, kalau dia itu pertama intinya didolimi adalah dia menerima rasa sakit itu pertama, itu begitu. Kemudian yang kedua, dia tidak meresponnya dengan negatif, dengan marah atau dengan benci atau dengan dengki gitu ya. Yang ketiga, kalau dia punya daya untuk melawan sekalipun, ya dia tidak melakukan kezaliman balik. Itu dia. Dan kemudian kalau memang orang yang mendolimi itu perlu untuk diberikan pelajaran, maka dia dihukum secara adil. Misalkan nih, kamu orangnya baik, kamu nyakiti saya, maka yang harus saya lakukan adalah maafkan kamu. Meskipun saya mampu membalas. Tapi ketika kemudian kamu terkenal nih, dia tuh memang jengkelin orangnya tuh. Memang benar. Kok gitu? Kok langsung? Kok mulai personal kan? mulai dukung banget itu. Ada kesempatan dia. Nah, maka kemudian sunnahnya bukan kemudian saya langsung maafkan, tapi memberikan pelajaran. Misalkan apa? Saya nggak akan memaafkan kamu sebelum kamu melakukan apa begitu misalkan. Karena untuk mencegah kedaliman lain. Ya begitu. Jadi, tapi kembali kita ke isu utama tadi, belajar Islam. Sehingga belajar Islam itu menjadi kompleks. Benar. Belajar agama Islam itu berarti belajar satu struktur agama yang memang kompleks. Dari keyakinannya, etikanya, dan moralitasnya, terus kemudian ibadah, bahkan pada persoalan persoalan relasi dan transaksi sosial tadi. Luas banget ya, nggak cuma sekedar kita belajar sholat, belajar ngaji doang ya. Nah, itu ini Tar. Ini kan podcast ini kan sebenarnya kan ditujukan untuk teman-teman yang semuanya udah jauh. Oke. Mungkin jauh dari agama atau pernah belajar agama tiba-tiba tapi udah lepas gitu. Nah, untuk kembali. Jadi sowan santun itu tujuannya untuk kembali gitu. Nah, kalau ngomongin untuk tadi kan kalau belajar Islam kan ada banyak aspeknya tuh, nggak cuma ritual. Tapi kalau untuk pertama kali mau belajar kembali atau mau belajar lagi Islam itu yang harus kita lakuin tuh apa tuh? Oke, baik. Salah satunya dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan cepat atau lambat akan kembali pada Allah. Maka menjadi kebutuhan dasar kita untuk mengenal dari mana kita, sumber keberadaan kita. Kita kenal Allah, lalu kemudian kita tahu Allah tuh pengen kita ngapain. Yang paling itu dulu. Nah, berarti pertama kali bukan kita ngurusin ritual dulu, pertama kali kita harus mengenal Allah dulu. Iya betul. Kan ajaran tauhid itu kan menjadi asas semua ritual. Meskipun kalau kemudian kenyataannya ada orang kok kenal sholat dulu baru kenal Allah, ya tidak apa-apa. Tapi bagi kita yang punya kepentingan mengajak orang pada Islam, ya kan, yang paling penting kita incar itu adalah mengenalkan mereka kembali pada Allah. Bukan mengenalkan pada diri kita, kelompok kita, atau apapun gitu. Tapi yang paling penting kenal Allah. Nggak boleh tuh kita ngajak orang untuk ke
ke komunitas ini aja gitu langsung? Kalau maknanya komunitas itu adalah salah satu kendaraan untuk belajar Islam dan berkontribusi pada Islam, nggak apa. Nggak apa. Tapi kalau lebih dari itu, kesetiaan yang lebih besar ya tidak direkomendasikan. Berarti yang pertama itu tauhid. Yes. Nah itu salah satu caranya gimana tuh? Karena kami sendiri kan kadang nih sholat aja masih hati kita tuh nggak nginget Allah gitu loh. Salah satu yang paling gampang itu dari pertanyaan, istilahnya itu pertanyaan eksistensial dahulu. Coba kita bertanya pada diri kita, kita itu ada dari mana? Ada karena mengadakan diri kita sendiri atau diadakan? Nah, sadar kan kita berarti? Diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Nah, karena Allah, maka kita perlu kenal Allah. Siapa Allah? Bagaimana sifat Allah, perbuatan Allah, apa yang Allah kehendaki pada diri kita, berkaitan dengan perbuatan hati kita, perbuatan pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Termasuk tadi yang lebih luas tadi ya, tentang bagaimana kita berritual, membangun relasi dengan Tuhan, termasuk bermuamalah untuk berrelasi sosial dengan manusia lainnya. Itu kan pada akhirnya kan berkaitan dengan apa yang Allah inginkan. Ada begitu. Berarti fungsi agama itu cakupannya sangat luas. Ya, secara khusus Islam. Ya, Islam yang paling luas. Karena ada agama yang cuma kepercayaan tadi kan. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi kalau Islam memang luas sekali. Hanya memang karena meskipun dia luas, tidak berarti semua aspek perlu diketahui, apalagi langsung diketahui. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, jadi istilahnya tuh masuk Islam itu jangan jumlatan wahidatan, jangan langsung banyak gitu, tapi pelan-pelan aja. Nah, tadarruj. Makanya di antara prinsip syariat itu tadarruj. Pelan-pelan. Nggak usah langsung buru-buru. Jangan langsung kemudian tiba-tiba sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Enggak. Kenal dulu Allah pelan-pelan. Kamu kenal siapa? Karena melalui kita mengenal Allah, kita tahu siapa kita diri ini. Kita ini siapa sih? Kita ini hambanya Allah, diciptakan Allah, mengikuti apa yang Allah kehendaki, begitu dia. Makanya juga ada yang bilang salah satu cara, kan banyak cara mengenal Allah, salah satunya travel gitu kan, bener nggak? Gitu. Oke, itu bisa dibahasakan dengan mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya, ya kan? Traveling, touring, atau apapun lah ya. Itu kita mencoba mengenali kebesaran Allah gitu. Jadi sama-sama melihat benda yang sama, tetapi karena ada unsur iman di situ, kita mampu melihat sesuatu yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau traveling sekedar having fun, ya nggak sampai ke sana gitu. Nah itu, traveling tuh kalau minimal mengenal Allah dengan cara ada masjidin datang gitu. Atau kalau nggak ada ke wisata religi. Wisata religi lah. Di Klaten ada gitu. Umbul Pondok. Nggak ada itu Umbul Pondok. Canda. Suladap ini Ustaz beneran. Boleh dipukul. Bercanda. Masa umbul ponggo jadi umbul pondok. Lanjut. Nah, Tapi tentang niat tadi sih, tadi kan kalian sebut tentang niat kan. Makanya kemudian ketika kita belajar Islam itu, yang pertama-tama harus kita pahami adalah kita perlu menegaskan sebetulnya kita tuh mau nyari apa. Karena kalau kemudian sekedar FOMO, ya gitu ya, terus kemudian atau sekedar apa namanya, mencari mana yang bisa dipakai untuk menghantam orang gitu ya, itu rusak gitu. saya ngalamin juga tuh akhir-akhir ini. Jadi saya kan beberapa kali bikin konten gitu kan. Bikin konten yang antara pro dan kontra. Nah gitu. Nah banyak tuh komentar-komentar orang yang tiba-tiba kayak kelihatan agamis banget gini. Jadi komentarnya itu panjang gitu, entah mereka ngutip dari ChatGPT atau mana, cuman kayak mereka yakin banget sama komentarnya itu. Pertama begini, kita di antara yang kita latih, kita husnudzon aja deh, bahwa mereka ini punya pembelaan kepada agama. Meskipun mungkin masih fragmentatif gitu ya, masih sangat sektarian, dan mungkin bahkan punya kepentingan untuk kontestasi, perkelahian gitu ya. Nah, kita hargai dulu lah gitu. Tetapi kemudian kita perlu mengingatkan bahwa ilmu agama itu seperti halnya ilmu yang lainnya. Dia ada strukturnya, ada bangunannya, ada urutannya gitu. Dan di banyak kasus kita perlu diam gitu. Ya, apalagi ketika kemudian kita kadang-kadang yang menjengkelkan ketika dia bicara agama banyak gitu ya. Tapi kemudian ternyata Quran juga, sholat juga belum utuh gitu kan. Apalagi Quran juga nggak tahu. Karena kan agama ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Dia adalah penginsafan. Dia adalah perjalanan batin gitu. Kita bisa saja berdebat menang, tapi agama itu menjadi tidak berguna bagi kita. Padahal agama itu yang paling penting kan adalah untuk membenahi diri kita. Makanya memang agama itu multifungsi. Mau dipakai untuk nyari dunia dan menghajar orang bisa. Mau dipakai untuk menyelamatkan diri kita dan memperbaiki diri kita ya bisa. Makanya perlu ketulusan hati, kejujuran hati, dan itu bagian dari tauhid.
Di antara bentuk tauhid itu apa? Ketulusan hati. Ya Allah, saya belajar agamamu karena pengen ketahui, nggak ya, pengen mengenalmu ya Allah, pengen mengetahui apa yang kau inginkan pada diri kami ya Allah. Jangan sampai kemudian tadi berislam, bertauhid, tapi ternyata kepentingannya nggak tauhid. Ya kan? Oh iya. Memenangkan diri, memenangkan kelompok, Eksistensi diri. kontestasi, ya kan? Iya. Bahaya tuh. Karena saya pernah ini dulu pas saya masih di organisasi mahasiswa gitu, saya tuh punya senior yang, wah kalau rapat gitu atau ada event apapun itu ngomongnya soal agama tuh kenceng banget ya. Soal-soal bab-bab yang filsafah gitulah, ketuhanan gitu. Pas satu sholat nggak sholat. Jadi kayak Berarti belum kenal Allah ya tadi. kayak di mulut doang gitu loh, kayak di mulut doang, kayak semua fasih dia soal hal kayak Sebagai gitu. sebuah fase dalam kehidupan, kita juga mengapresiasi lah ya. Ya mungkin ada di fase itu. Nah harapannya kemudian nanti sembari dia terus mengasah ketajaman nalarnya, dia mendapatkan esensinya ya, bahwa selama ini perdebatan itu ya sekurang-kurangnya menajamkan nalar dan hatinya begitu, tetapi jangan sampai kehilangan esensinya tadi untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengetahui apa yang harus dilakukan. Itu yang paling penting di situ gitu ya. Berarti sama kalau misalnya mau belajar agama tapi niat awalnya itu biar dapat pahala. Itu benar nggak? Ya betul. Itu bahasa yang paling mudah ya. Itu tentang reward ya. Itu istilahnya gimana ya? Motif paling sederhana dari orang awam. Tapi kalau kemudian dia mau lebih jauh gitu ya, pahala itu punya punya variabel yang lebih kompleks itu. Apa saja pahala yang dicari itu ya? Karena mengenal Allah, mengenal perintah Allah, mengenal larangan Allah, jadi tahu bagaimana cara menjalankan perintah Allah, bagaimana cara meninggalkan larangan Allah, jadi tahu akidah, tahu perkara ibadah, muamalah, jadi tahu gitu. Sehingga apa yang disebut pahala itu menjadi lebih rigid lagi, lebih dalam lagi gitu. Berarti itu apa ya? Benefit lah ya, bukan tujuan utama harusnya. Kalau motivasinya belajar agama nih, biar kalau di tongkrongan ada perdebatan soal agama, misal cowok-cowok kan jam 1 dini hari kan obrolannya udah kemana-mana tuh. Biar motivasinya kayak berwawasan gitu, kelihatan pinter, kelihatan keren gitu. Pinter nggak boleh gitu ya, karena hadisnya juga agak keras tuh. Jadi orang yang mau belajar ke liyumariya bihi sufaha yubahiya bihi ulama ya, untuk kelihatan keren di kalangan ulama dan kelihatan bisa mengejek orang-orang bodoh gitu, itu nggak boleh. Nah, perlu ketulusan hati bahwa kenapa pengen ikut bicara ya, pengen jelaskan yang benar aja. Bahkan pada batas tertentu ketika sudah menyampaikan yang benar dan mereka menolak, ya enggak apa-apa, it's okay. Saya cuma menyampaikan, saya telah menyampaikan pada teman-teman. Nah, makanya memang ya tadi agama itu sembari disampaikan tuh sembari diinternalisasi kan. Nah, bahwa saya menyampaikan ini, teman-teman oke, alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Apalagi kalau dalam Islam, dalam Quran ada ungkapan ya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman bagus, mau kufur ya silahkan. Nah, kalau gini Ustaz, saya tuh penasaran dengan orang yang berbicara soal agama atau menasehati bab agama, tapi dia sendiri tidak melakukan hal tersebut. It's okay. Berarti dia sudah menjalankan kewajiban dia kepada saudara muslimnya, meskipun dia belum menjalankan kewajiban dia sebagai dirinya. Nah, jadi itu gimana? Jadi gini, dia sudah menjalankan satu perintah Allah, tapi dia belum menjalankan perintah Allah yang lain. Alhamdulillah. Daripada dia nggak dua-duanya. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai orang yang munafik? Nah, kalau kemudian tujuan dia itu benar ingin memperbaiki orang lain, dia bukan munafik. Tapi kalau dia tujuannya salah, dia nggak peduli pada dirinya, dia kemudian hanya ingin kemudian menampakkan dirinya kepada orang lainnya, itu bisa menjadi bentuk kemunafikan tadi, ketidakjujuran tadi. Tapi kalau kemudian dia niatnya udah tulus nih, meskipun dia memperbaiki dirinya belum kelar nih, orang begini nih bisa dimaklumi. Berarti tergantung niatnya. Fase lah ya. Ya, betul. Ada fase ya itu. Betul. Soalnya saya pernah baca tuh orang yang kayaknya ada ulama yang ngomong kayak gini, tahapan-tahapan orang yang baru mengenal ilmu. Gitu, yang pertama dia sombong, yang kedua dia mulai ini. Itu al-ilmu memang itu ungkapan klasik sih ya. Al-ilmu salasata ashbar. Ilmu itu 3 ruas. Man dakhala fi syibril awal takabbaro. Yang masuk ke fase awal tuh ya nyombong gitu kan. Man dakhala fi syibril tsani tawaddu'a. Ya, di fase 2 dia dah rendah hati ini. Kemudian di man dakhala fi syibril tsalis ya, masuk ke fase ketiga dia alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia ngerasa ya kayaknya
yang baru saya tahu baru segini nih, yang belum tak ketahui lebih banyak nih gitu ya. Berarti semakin orang pintar justru semakin dia ngerasa Memang asalnya. nggak tahu gitu ya. Makanya kemudian ini yang menarik, ibunya Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan Ats-Tsauri kan salah satu ulama madhab meskipun madhabnya nggak berkembang ya, itu beliau sejak awal itu sudah mengingatkan, coba kamu cek, kalau kamu belajar di awal perjalanan, kamu cek dirimu, kamu tambah tenang nggak, tambah stabil nggak, tambah rendah hati nggak, kalau nggak berarti ada masalah nih. Sehingga ibarat kata, kalau ada ungkapan ilmu adab di atas ilmu ya, bukan qobla tapi fauqa lebih tepatnya ya. Ya itu berarti maknanya adalah ilmu itu sebetulnya ketika dipelajari di saat yang sama diinternalisasi gitu. Dijalani gitu, pelan-pelan itu. Meskipun gagal itu oke, tapi dia pelan-pelan menjadi lebih tentram. Kan menjadi sedih ketika kita belajar Islam karena ingin mendapatkan benefitnya Islam, tapi kemudian ternyata setelah kita belajar makin garang, makin ngeri gitu kan. Dan pertanyaannya, Islam itu memberikanmu kedamaian nggak? Memberikanmu kebahagiaan nggak? Memberikanmu kepastian nggak? Certainty nggak? Jangan-jangan kamu malah masuk ke dalam syak, dalam kebingungan, dalam keraguan, dalam kemarahan. Memang ada banyak perkara yang kita perlu marah sebagai konsekuensi iman kita, tapi defaultnya kita tuh udah selesai dengan jiwa kita. Jangan sampai kemudian ternyata ketika kita menyampaikan agama sedemikian rupa, agama ini tidak pernah menyelesaikan diri kita. Kan kasihan banget kan, lu A, lu B, lu C, lu bid'ah, lu salah. Tapi kita nggak tentram itu. Dirinya sendiri yang depresi. Dia nggak dapat benefit. Berarti kan harusnya orang ketika semakin mengenal Islam harusnya semakin damai. Iya. Bukan malah semakin arogan. Nah, salah satu cara biar Benar. mengenal Islam lebih enjoy, lebih damai itu gimana, Roy? Ya, kalau teman-teman yang lagi ada di fase kehilangan arah gitu, cocok banget buat ikut atau datang ke program-programnya Teras Dakwah. Karena di Teras Dakwah banyak sekali kajian-kajian khusus untuk anak muda dan juga semua kalangan. Benar. Dan buat teman-teman yang ingin menginfakkan sodakohnya atau uangnya berlebih, diinfakkan ke lembaga yang kredibel, amanah, sudah pasti di Baitul Mal Teras Dakwah. Karena sedang ada pembangunan untuk lantai 3 masjid dan program-program Teras Dakwah lainnya. Yes, betul banget. Gitu. Nah itu kembali ke anak-anak muda tadi, Ustaz. Kalau kasusnya gini, anak muda kalau motivasinya kan macam-macam untuk belajar agama. Teman saya ada, dia pengen belajar agama. Pengen ngatamin ngafalin beberapa juz segala macam gitu. Tapi tujuannya untuk biar bisa dapat istri gitu. Maksudnya biar inilah calon mertuanya itu emes lah gitu. Nah, gitu Soleh, biar soleh. dikira soleh gitu gitulah. Itu gimana? Ya, bang, saya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi makanya kan ya namanya kalau kita menggunakan hadis ini, inna hadas sabil wa hadhihi subul. Nabi mengatakan ini jalan-jalan nih. Ikhlas itu satu. Sementara nggak ikhlas tuh variannya banyak banget gitu ya. Bisa karena pengen menangan, bisa pengen mengesankan, dapat follower, dapat ansih uang gitu, kekuasaan, macam-macam tuh. Nah, memang bisa macam-macam gitu. Makanya memang kita harus tegaskan ulang. Varian ikhlas tuh, ya ikhlas itu sebenarnya satu, tetapi memang cabangnya banyak ya. Kita harus tegaskan ulang, belajar agama tuh biar baik. Udah itu doang. Turunannya tadi macam-macam. Baik, jadi tahu yang hak dan batil, tahu benar dan salah, tahu yang nyata dengan yang hayalan gitu kan. Ya, karena bagi kita perkara gaib itu hak dia kenyataan, bukan hayalan. Bahkan bisa jadi ada perkara yang tampaknya itu fakta, tapi dia batil. Contoh ya, misalkan orang mengatakan begini, nyatanya ada maka dia benar. Contohnya apa? LGBT ada, berarti dia benar dong. Nah, ya kan itu kan kebenaran empiris kan begitu. Karena ada dia benar. Tidak begitu. Tidak berarti kemudian tampak mata lalu dia menjadi nyata kan, menjadi benar. Dalam Islam ada yang tidak tampak mata dan sangat nyata. Allah. Ya kan? Allah itu tidak tampak mata tapi paling nyata. Bahkan dalam akidah kita Allah itu lebih nyata dibandingkan kita semua. Karena Allah itu wajibul wujud, pasti adanya, tidak mungkin nggak adanya. Sementara kita ini dulu nggak ada, sekarang ada, besok nggak ada lagi. Iya kan? Mengenal kenyataan itu diantaranya itu. Termasuk kemudian ya tadi, jadi tahu cara menjalankan sholat, menjalankan wudhu, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, cara mengajak orang pada kebaikan, cara berperang, itu yang termasuk paling sulit ya. Misalkan nih, kalau kita bicara tentang salah satu, saya nggak bisa sebut nama ini karena, kan, misalkan saudara-saudara muslim kita yang ada di situasi kritis gitu, kemudian dihancur leburkan oleh sebuah bangsa.
Kalau kita tahu fikihnya, meskipun kita kuat sekalipun, meskipun kita punya semua perlengkapan senjata yang kita paling canggih deh, kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Karena Allah mengatur kita. Ya kan? Jadi kita jadi tahu yang benar dan bagaimana cara menjalaninya. Adapun tadi variannya juga bisa detail tuh. Adapun kalau yang model-modelnya selain apa yang Allah kehendaki tadi, itu enggak benar. Nggak benar, nggak diperbolehkan. Jadi nggak boleh tuh misalnya, mohon maaf nih kalau misalnya ada yang tersinggung ya. Ada ukhti-ukhti nih yang banyak. kok gitu? Saya tahu arahnya kemana. Tahu kan? Tahu. Yang ukhti-ukhti habis dilamar nih gitu. Terus, oke aku mau nerima lamaran kamu. Asal kamu gini dulu. Maksudnya secara bab agama tuh kamu harus apal berapa juz lah, segala macem lah gitu. Itu gimana? Ya, berarti dia menjadikan niat itu sebagai sekunder aja. Nah, jadi momen itu dijadikan sebagai cara Allah merangkul kita dengan cara yang lembut ya, untuk mengenal Allah pelan-pelan ya. Sembari kemudian di dalam perkara itu ada perkara dunia lainnya gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian nanti misalkan nih kamu sudah memenuhi, jadi kan setelah niatnya dilurusin, saya mau jadi baik nih. Dan syukur kalau kemudian ini nanti bisa memenuhi apa yang diminta oleh calon istri gitu ya, untuk menikahi dia.